Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Balapulang, di mana untuk kesempatan kali ini saya akan mencari informasi mengenai pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Bagaimana prosesnya dan sudah berapa persen siswa ini sudah mendaftar di sekolah ini. Kita akan tanyakan kepada pihak panitia di SMA Negeri 1 Balapulang. Oke, kita akan masuk langsung ke dalam. Let's go. Baik, saat ini saya sedang di SMA Negeri 1 Balapulang dan ini kita tanya sama panitia dari PPDB SMA 1 bagaimana pelaksanaannya di SMA ini, sukses atau tidaknya. Kita akan tanya langsung pada ketua panitia. Bapak, ini PPDB tahun 2020-2021 ini untuk SMA 1 prosesnya bagaimana sih, Pak? Alhamdulillah untuk proses PPDB online di SMA 1 Balapulang sampai hari ini secara umum lancar. Kalau proses atau alur itu seprovinsi Jawa Tengah sama, karena mau daftar di SMA negeri manapun di Jawa Tengah nya sama, yaitu HTTPS, Jateng Prop, .id itu sama. Cuma ya beberapa kendala saya katakan wajar, karena pertama yaitu di hari pertama kemarin banyak ya orang tua CPD yang merasa kesulitan untuk melakukan proses pendaftaran. Di samping itu server dari mungkin panitia induk itu juga trouble, bermasalah, hingga jam 11.30 itu baru masuk 1-2 CPD di beberapa jalur, bahkan insya Allah valid 11.30 yang baru masuk itu aja di SMA 2, SMA 1, 2, di SMA Keramat 2 di sini. Tapi alhamdulillah sampai saya laporan harian itu jam 16.30 sudah ada CPD 100 dengan rincian 65 untuk zonasi, 27 untuk prestasi, 7 untuk afirmasi, 1 untuk berpindah orang tua. Itu. Dan dari CPD, orang tua, masyarakat yang pada datang itu juga kami data, karena untuk laporan harian dengan harian secara umum sama, Mas. Permasalahannya ya sama, klasik lah. Sekolah di bawah lereng belum selamat. Yang pertama sinyal IT ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama itu yang tidak punya HP, prihatin saya. Tidak punya HP. Kemudian ya yang berikutnya sinyal. Berikutnya sinyal dan dokumen. Dokumen yang di upload itu juga beberapa CPD ya belum lancar atau menurut. Tapi alhamdulillah setelah mereka pada datang, kami kan menugaskan atau menyediakan posko PPDB, Mas. Menyediakan posko PPDB, di sana informasi terkait dengan PPDB insya Allah kami sampaikan dengan juknis, dan alhamdulillah permasalahan atau masalah yang disampaikan terselesaikan. Yang jelas sudah 3 tahun ini atau yang ketiga selalu ada perubahan, Mas. Ya ini contoh saja untuk jalur ya. Kalau kemarin kan hanya 3, sekarang kan hanya 4. Menjadi 4, yaitu zonasi, perpindahan tambahan, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Bahkan
siapa saja dari CPD yang bisa masuk jalur itu selalu berkembang. Contoh misalkan afirmasi di awal hanya mohon maaf keluarga miskin atau dan berubah lagi anak dari keluarga tenaga medis penangani COVID. Berubah lagi terakhir tidak hanya anak tenaga medis tapi juga tenaga yang terlibat langsung di lapangan. Bahasa gampangnya ya termasuk misalnya yang ngurusi jenazah, yang berambulan, pokoknya yang terlibat. Tapi dengan catatan ada surat keterangannya. Ya, jadi ada surat keterangan dari Dinkes. Nah, kemudian dari Dinkes langsung ke Dikbud Jawa Tengah, langsung masuk aplikasi. Jadi ketika CPD mendaftar dengan nama yang sudah dapat surat keterangan dari Dinkes, itu otomatis diprioritaskan untuk diterima. Tapi nanti ketika akhir itu dari 4 yang jalur ada yang masih sekitar berapa persen masih kosong, nanti itu di tempatnya ke zonasinya apa Pak? Yang jelas semua kuota itu akan dipenuhi. Jadi misalkan saya ambil contoh yang biasa kuotanya katakan ya masih kosong atau kurang ya, itu perpindah orang tua itu 5%. Ya kalau memang tidak bisa memenuhi 5%, maka dipakai untuk zonasi. Lagi misalkan prestasi sekarang 30%. Kalau tidak terpenuhi zonasi. Gitu. Berarti ini semuanya dimasukkan ke zonasi semua. Ya, jadi intinya kan zonasi, namanya juga kan PPDB online istilahnya zonasi ya. Jadi ya harapannya kan mungkin pemerintah bagus lah, baik untuk masyarakat di zonasi sekitar itu bisa menikmati atau bisa mendapatkan hak di Satpen yang terdekat. Kalau SMA Negeri 1 itu zonasi paling jauh mana Pak? SMA Negeri 1 Balapulang zonasi paling jauh berarti Kecamatan Bumi Jawa. Kecamatan Bumi Jawa untuk istilahnya ke selatan, kemudian ke utara Mojok sana itu Kecamatan Pagebaran, tapi hanya beberapa desa. Serta misalnya Ulahar, kan Brebes Mas ya. Tapi realitanya banyak siswa atau banyak dari Ulahar yang pada kesini, makanya kami mengusulkan untuk dimasukkan zonasi. Jadi di aplikasinya sudah ada desa-desanya, jadi masuk atau enggaknya? Ya, jadi kegiatannya kan kami CPD tanggal 14 Maret itu untuk mengusulkan zonasi. Nah, proses zonasinya insya Allah valid Mas, karena kami memakai Google Map, kemudian angkanya berapa itu diketahui oleh pemerintah desa, oleh kepala desa, sehingga ya insya Allah ya tidak ada masyarakat yang komplain saya kok jauh sekali ya, nggak bisa. Terus tidak berbenturan sama SMA negeri yang lain ya Pak? Ya tidak. Matur nuwun Bapak informasinya, sukses ini PPDB di SMA Negeri 1 Balapulang. Matur nuwun. Oke, sedikit konfirmasi, sedikit informasi dari Ketua PPDB di SMA Negeri 1 Balapulang yang sudah sangat jelas menjelaskan perihal pelaksanaan penerimaan siswa baru di SMA ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi bisa ada manfaatnya dan tahu bahwa zonasi ini memang sangat dikatakan rumit, dikatakan tidak, karena memang pakainya online dan siapapun bisa mengakses dalam. Kita akan juga tanyakan pada Bapak Kepala Sekolah untuk PPDB tahun 2020-2021. Oke, tanggung jawab. Bapak, untuk pendaftaran online di SMA Negeri 1 Balapulang ini sudah masuk berapa Pak sampai hari ini? Untuk pendaftaran PPDB online SMA Balapulang per hari ini, sebentar saya cek dulu, ini ada jalur zonasi itu sudah 105 ya. Jadi jalur zonasi itu pakainya jarak itu udah 105. Terus kan ada 4 ya Mas, ada 4 jalur. Jadi jalur zonasi, jalur prestasi, kemudian afirmasi, terus perpindahan orang tua. Masing-masing nanti kita lihat dulu. Untuk yang jalur
prestasi ya. Kita lihat jalur prestasi untuk per hari ini, kita lihat sudah ada berapa untuk SMA Balapulang, sudah 64 ya. Jadi kalau prestasi itu dasarnya adalah satu nilai, yang kedua adalah piagam penghargaan, kemudian yang ketiga adalah zona. Dalam zona itu dia dapat poin 2,25, yang keempatnya adalah usia. Jadi kalau ada usia yang lebih tua, itu akan mendapat prioritas. Itu jalur prestasi ya. Kita ada hari ini per jam berapa ini? Jam 9. Ada 64. Padahal jalur prestasi itu kuotanya adalah 30%. Ya. Kalau jalur zonasi tadi 50%. Kemudian kita lihat ke jalur afirmasi. Afirmasi itu berarti jalur yang ditempuh melalui kartu Indonesia Pintar yang memiliki KIP atau PKH, ya, itu bisa menggunakan jalur afirmasi baik dari zonasi maupun dari di luar zonasi. Kita lihat untuk yang afirmasi baru ada 11, Mas, baru ada 11. Afirmasi SMA Balapulang baru ada 11 anak ini, 11 anak ini ya. Jalur afirmasi itu kuotanya berapa persen itu ya? Berarti 15% kalau nggak salah Mas ya. Jadi zonasi 50%, prestasi 30%, kemudian 15% afirmasi yang punya KIP, punya PKH, ataupun orang tua yang tugasnya di ini apa namanya? Di COVID, penanganan COVID-19 itu ada prioritas. Ada prioritas, ya. Itu dapat rekomendasi langsung bisa diterima. Itu bisa masuk ke jalur afirmasi. Kemudian yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua, ya. Kita buka perpindahan orang tua, kita lihat untuk SMA Balapulang, kita klik, baru ada 1. Padahal kuotanya 5%, 5% dari jumlah yang diterima. Jumlah yang diterima 324. Nah, 5%-nya berapa? Kalau nanti sampai hari terakhir ini tidak terisi, maka akan diisi oleh jalur zonasi. Zonasinya. Ya. Jadi 5% dari 324 itu nanti kalau hanya terisi 2%, nanti yang 3% akan diminta oleh si zonasi. Berarti yang 50% zonasi nanti bisa akan tambah lagi. Terus nanti maksimal berapa sih yang diterima totalnya nanti? Kita menerima 9 rombel, Mas. Jadi 32 kali 36 kali 9, 324 peserta didik. Kemudian nanti IPA-nya 5 rombel, IPS-nya 4 rombel. Jadi benar-benar pakainya online ya, nggak boleh masuk ke sini ya? Kita pakai online full. Jadi kita itu hanya memantau saja. Semuanya itu yang ngurusi dari aplikasi yang di provinsi. Kita hanya istilahnya apa ya, melayani, menjadi posko apa yang jadi kemauan dari peserta didik, calon peserta didik. Jadi, datang, kita layani apa, keluarnya apa, kita nanti mencatat. Kalau kita nggak bisa menangani, kita laporkan ke pihak provinsi. Jadi SMA sama sekali tidak menerima berkas apapun ya Pak? Tidak ada berkas sama sekali. Jadi untuk pendaftaran tahun ini kita tidak pakai berkas, istilahnya less paper ya. Tidak ada berkas sama sekali. Hanya mungkin besok kalau diterima, sudah penerimaan, sudah pengumuman, itu kan ada daftar ulang. Nah itu daftar ulang, kita hanya verifikasi berkas yang mereka upload, ya, seperti kartu keluarga, kemudian nilai rapor, keterangan lulus, penghargaan, itu kan. Nah, kita verifikasi betul nggak. Kemudian ada pernyataan ya, surat keabsahan itu kan yang ditandatangani di atas meterai. Nah, dia kan sudah menandatangani. Kalau seandainya ada data yang tidak benar, maka sanksinya adalah dikeluarkan, gitu. Karena dia sudah mengupload surat keabsahan yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh orang tua. Oke, terima kasih informasinya. Ini nanti kita juga tanyakan sama Bapak Kepala sekolahnya biar SMA 1 sukses untuk PPDB. Oh ya Bapak, ini untuk secara keseluruhan PPDB di SMA Negeri 1 Balapulang itu ada kendala yang berarti atau enggak Pak?
Sebenarnya pelaksanaannya itu berjalan. Kalau kendalanya itu hanya masalah aplikasinya itu ya memang dari provinsi masih 2 hari ini masih ada kendala ya Pak ya. Kemarin sudah lancar, kemudian trouble lancar lagi. Kalau hari ini pagi ini mulai tadi malam itu ada pembenahan. Ya tadi jam 10 belum lagi. Ya kendalanya seperti itu. Kalau permasalahan-permasalahan yang pada lingkungan masyarakat ya oleh panitia akan diatasi karena belum pemahamannya masih terbatas. Ya maklum, itu kami berikan kalau datang mencari informasi ya Pak ya, kita berikan penjelasan. Berarti terakhir hari apa Pak untuk PPDB? Pendaftaran tanggal 25 hari Kamis, mulai dibuka mulai tanggal 17, kemudian ditutup nanti pada tanggal 25 jam 11. Nah, itu misalnya ya Pak ya, sampai kuotanya itu tidak terpenuhi, berarti offline atau gimana Pak untuk mendaftarnya? Kalau itu kami akan memberi petunjuk Pak. Yang jelas kita tidak bisa memberi suatu bentuk kebijakan tersendiri. Semua adalah mengacu dari kebijakan dari provinsi. Induk itu provinsi. Gitu. Nah, prinsipnya ya, kalau terjadi sesuatu kita punya kewajiban melaporkan pada atasan. Harapan apa Pak yang diinginkan di SMA 1 ini untuk tahun ini? Harapannya ya karena ini PPDB adalah momen awal daripada sekolah penerima siswa baru, harapannya ya apa yang kuota yang kita butuhkan di SMA Negeri 1 Balapulang ya bisa terpenuhi sesuai dengan mekanisme yang ada PPDB tahun 2020-2021. Baik Pak, matur nuwun, ini saya sampaikan terima kasih informasinya untuk masyarakat biar tahu bahwa memang pelaksanaan online ini di masa pandemik khususnya kan sangat merepotkan, sangat memberatkan juga kalau yang pakai kuota dan sebagainya. Mudah-mudahan semua teratasi. Matur suwun Bapak. Baik, itu saja yang dapat saya berikan untuk vlog pada siang hari ini di SMA Negeri 1 Balapulang. Tadi alhamdulillah sudah hampir 80% yang sudah daftar di SMA negeri ini, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan untuk vlog kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.